Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina az-zakah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena atas izin dan iradahnya sehingga pada malam ini kita kembali lagi datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilannya, yaitu menunaikan ibadah, baik ibadah yang sifatnya kewajiban maupun ibadah yang sifatnya anjuran. Kesemuanya itu tentu kita lakukan semata-mata pembuktian penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari bersama-sama kita untukkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir Ibnu Katsir. Dan saat ini kita sedang mengkaji tafsir surat Al-Baqarah, khususnya ayat yang ketiga di bagian akhir dari ayat ini, yaitu wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang mana disepakati oleh seluruh ulama bahwa yang masuk kategori utama dalam ayat ini sebagai orang yang bertakwa, kewajiban yang harus ditunaikan yaitu menunaikan ibadah zakat. Terkait dengan zakat ini sudah banyak yang kita sampaikan. Terakhir kemarin kita mengkaji bagaimana kemudahan-kemudahan dalam berzakat. Sekarang kita akan lanjut sisi-sisi keindahan dalam berzakat. Ya. Di mana letak keindahannya dalam berzakat? Ini perlu dipahami, perlu kita ketahui, ya, agar setiap kali berzakat yang terbayang itu sisi keindahannya. Ya, kalau pertemuan yang lalu kemudahannya, ya, jadi berzakat itu tidak ada yang sulit sesungguhnya. Nah, sekarang ini kita akan mengkaji sisi keindahan. Ya, sebab kalau kita bicara tentang keindahan, pasti semua menginginkan. Tidak ada orang yang tidak suka dengan keindahan. Nah, ya, kita semua suka dengan keindahan. Dalam istilah agama disebut ya, jamilun. Jadi jamilun itu ya, bukan hanya dimaknai dengan cantik, tapi jamilun itu juga maknanya indah.
Ya, makanya Allah itu senang dengan keindahan. Ya, makanya setiap ibadah itu selalu Allah masukkan bagian keindahan. Semua ibadah sebenarnya. Salat ada keindahan. Puasa ada keindahannya. Haji ada keindahannya. Ya, salah satu bukti keindahan haji misalnya. Ya, di mana seseorang itu, ya khususnya yang sudah berhaji, coba kita tanya yang sudah berhaji, masih mau nggak naik haji? Pasti dia mengatakan masih mau. Padahal sebenarnya ini menunaikan ibadah haji itu berat. Itu sebenarnya berat. Jadi pelaksanaan rangkaian ibadah haji itu termasuk ya berat. Ya, artinya dalam melaksanakannya itu sangat-sangat capek. Sebenarnya capek kita haji, Pak. Ya, kita capek misalnya tawaf 7 kali putaran ditambah lagi sa'i, itu capek. Kemudian pada saat kita melontar, ya umumnya kita jamaah haji, ya dari kemah ke tempat pelontaran itu paling dekat. Kalau jamaah haji kita itu, jamaah haji reguler itu, paling dekat itu 4 kilo PP. Jalan kaki. 4 kilo. Sementara ya kalau kita di sini ya kita jarang jalan kaki 4 kilo. Kita saja dari rumah ke masjid mungkin hanya 100 meter naik motor. Biasa kan 100 meter ini naik motor. Ya Allah. Tapi bagaimanapun capeknya berhaji. Tapi karena Allah menyimpan sisi keindahan dalam berhaji, orang lagi mau terus naik. Seandainya pemerintah tidak batasi, orang yang sudah haji, ada lagi uangnya, naik lagi. Mau setiap tahun. Termasuk zakat. Ada sisi-sisi keindahan yang Allah masukkan dalam zakat itu. Dan ini perlu kita sampaikan. Istilahnya perlu sosialisasi. Ya, sehingga yang tadinya berat berzakat, setelah tahu keindahan dalam zakat, akhirnya ya tertarik. Ya, karena biasanya yang sesuatu yang indah itu ya adanya ketertarikan karena indah. Itu manusiawi. Nah, oleh karena itu inilah kita akan mengkaji beberapa sisi-sisi keindahan ketika kita menunaikan zakat. Yang pertama, ini dalam pandangan ulama itu, sisi keindahannya, zakat itu membersihkan harta dan hati atau jiwa. Jadi zakat itu membersihkan harta dan hati atau jiwa. Jadi kata ulama, inilah sisi keindahannya zakat. Membuat harta yang kita miliki itu menjadi bersih. Dan juga membuat diri dan jiwa hati kita ini juga menjadi bersih. Ya, salah satu
bagian dari keindahan bersih. Salah satu bagi keindahan bersih. Ya, tidak mungkin kita katakan bahwa tempat itu indah sementara kotor. Nah, ya, justru bagian terpenting dalam keindahan itu adalah kebersihan. Nah, ternyata di situ ulama melihat, oh ini bagian dari keindahan zakat. Di mana harta yang kita miliki itu menjadi bersih. Ya, bukan hanya harta kita, jiwa hati kita juga ikut bersih. Ya. Nah, inilah nanti kita akan lebih mendalam lagi, kita akan kaji. Pertama, harta kita menjadi bersih. Ya, harta kita menjadi bersih. Perlu dipahami, ini perlu dipahami. Kenapa disebut harta yang sudah dizakatkan itu menjadi bersih? Karena hakikat zakat bagi yang kewajiban zakat, hakikat zakat itu adalah kotoran. Jadi hakikat zakat bagi yang kewajiban zakat, yang wajib menunaikan zakat itu hakikatnya kotoran. Itu hakikatnya kotoran. Artinya ketika seseorang punya kewajiban berzakat, khususnya zakat mal ini, zakat harta ini, lalu dia tidak tunaikan, artinya dia membuat hartanya itu menjadi kotor. Kenapa membuat hartanya menjadi kotor? Karena tidak menghilangkan kotoran yang ada dalam hartanya. Ibaratnya begini. Ini contoh yang paling ringan ini. Ini segelas air. Ya, air. Ini berapa mili? Anggaplah ini 200 mil misalnya. Atau anggaplah 1 liter air. Kita turunkan saja setetes bensin atau minyak tanah. Ya, hanya sekian mil, 1 mil saja, atau bahkan setengah mil. Kita masukkan ke gelas air ini, yang penuh dengan air ini, gelas penuh dengan air. Kita masuk setetes saja, maka pasti setetes itu akan mengotori seluruh air yang ada dalam gelas itu. Akan mengotori. Nah, sama halnya dengan harta zakat. Zakat itu kan diminta oleh Allah. Anggaplah ibaratnya kalau air setetes saja. Setetes 2,5% dari 100%. Ya, setetes. Jadi kalau harta itu tidak dizakatkan, maka harta yang setetes itu, kalau kita mau bahasakan begitu, mengotori seluruh harta yang kita miliki. Mengotori harta yang kita miliki. Ya, artinya kalau tidak berzakat, ya, berarti hartanya tidak indah. Karena kotor. Kenapa kotor? Betul yang kotor itu hanya 2,5%. Yang lainnya tidak. Tapi ketika itu disatukan, itu akan mengotori semua. Ibaratnya tadi. Ya, maka hadirin yang dimuliakan Allah, ya, bagi yang punya kewajiban berzakat, tiba saatnya berzakat, cepat keluarkan. Ya, cepat keluarkan. Kalau memang saatnya zakat, wajib zakat, keluarkan cepat. Jangan ditunda-tunda.
Lebih baik zakat itu dipercepat dikeluarkan daripada ditunda. Ya, jadi bisa Pak, secara hukum fikih dibolehkan kita mempercepat bayar zakat. Contoh yang selama ini dilakukan. Ya, umumnya kan kita ini, ya, menunaikan zakatnya di bulan Ramadan. Padahal sebenarnya kewajiban zakat itu bukan hanya Ramadan. Ya, kewajiban zakat itu sepanjang waktu. Tergantung kapan hartanya itu ada. Ya, kapan hartanya itu ada. Ya, ketika cukup perputaran 1 tahun, sudah wajib zakat. Nah, kebiasaan kita Ramadan, tunaikan zakat. Bukan hanya fitrah. Kalau fitrah kan jelas. Tapi kan kebanyakan juga orang setor zakat malnya. Ya, sehingga kita dengar pada saat Idul Fitri misalnya, atau pada saat Idul Fitri diumumkan pengumpulan zakat di Masjid Baitur Rahim sekian puluh juta atau bahkan ratusan juta, karena di situ ada malnya masuk. Ya. Nah, orang yang berzakat, khususnya zakat mal di bulan Ramadan, tidak semua mereka itu hartanya dimulai Ramadan. Artinya bisa jadi ada yang mempercepat bayar zakatnya. Mungkin kewajibannya nanti Muharram. Ya, atau nanti misalnya ya boleh Muharram. Ya, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nanti 4 bulan ke depan sebagai wajib. Tapi dia mau ambil berkahnya Ramadan. Akhirnya dia keluarkan zakatnya Ramadan. Di bulan Ramadan. Boleh. Boleh mempercepat. Ya. Tapi sebaliknya ya jangan kita menunda. Nah, ini menunda, bahaya Pak menunda itu. Ya, apa bahayanya kalau menunda? Kalau kita tunda, suatu saat misalnya ajal kita meninggal sebelum keluar zakat, ya, bisa jadi zakat kita tidak tertunai dengan baik. Mungkin ada keluarga kita tunaikan zakatnya, tapi apakah sudah sesuai? Yang tahu itu kita. Satu. Yang kedua, kalau ditunda itu qadarullah, ada kejadian habis hartanya. Ini contoh ini. Padahal sudah wajib, 1 bulan kemudian habis hartanya. Entah apapun asbabnya. Habis. Nah, apakah habisnya hartanya terbebas kewajiban zakat? Secara hukum tidak. Tetap dia punya utang zakat sama Allah. Sekalipun uangnya sudah habis. Nah, itulah bahayanya. Ya, makanya kita sering ingatkan. Ya, apalagi di bulan Ramadan itu sering-sering diingatkan. Bagi yang sudah punya kewajiban berzakat, ya jangan tunda-tunda zakat. Lebih baik mempercepat ya daripada menunda. Nah, akibatnya ketika tidak tertunaikan zakat, sama halnya kita mengotori harta kita. Kalau harta kita kotor, tidak ada keindahan. Nah, akibatnya yang lain. Ketika harta kita itu tidak ditunaikan zakatnya, akhirnya menjadi kotor. Ya, maka hal-hal negatif terhadap kehidupan kita itu muncul. Akan muncul, Pak. Ya.
Misalnya apa? Apa muncul hal-hal negatif? Misalnya harta kita itu ya cepat habis. Entah apa sebabnya. Ya, tidak ada keberkahan, cepat habis. Kita bilang ini kita, kenapa ini saya punya harta ini cepat habis ini? Ya, bisa jadi karena ya tidak ditunaikan zakat. Yang kedua, bisa jadi itu bisa menjadi penyakit. Bisa menjadi penyakit. Itu pernah ada ya. Pernah ada orang sakit. Sudah general check up. Ini sudah general check up ini. Darahnya, apanya macam-macam sudah. General check up, seluruh dicek. Karena dia merasa dia sakit ini. Saya sakit ini, tapi ini sakit apa? Dicek semuanya. Darahnya ke apa, semuanya dicek. Tapi apa yang terjadi? Tidak ditemukan penyakit. Ya, medisnya, penyakit medisnya tidak ditemukan. Dokter bilang sesuai dengan hasil lab ini, misalnya hasil pemeriksaan ini, Bapak ini sehat, tidak ditemukan penyakit, tetapi kenyataannya dia sakit. Boleh jadi, ya, boleh jadi, ya, tidak terdeteksinya penyakit itu, ya, karena ya penyakit itu disebabkan kotoran dari hartanya. Jadi, kotoran yang bersifat abstrak. Jadi kotorannya tidak kelihatan. Kalau kotorannya kelihatan, ada kumannya, pasti terdeteksi penyakitnya. Tapi karena kotorannya ini, kotorannya yang tidak nampak, maka tidak nampak juga hasil pemeriksaannya. Tapi dia merasa tidak sehat. Maka yakin yang menyebabkan penyakit itu karena kotoran dari hartamu yang tidak dikeluarkan zakatnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, ini yang pertama ya, bahwa keindahan zakat itu bisa membersihkan harta kita. Harta kita bisa menjadi bersih. Jadi khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Itu penegasan Allah. Khudz min amwalihim shadaqah. Ambillah harta. Mereka ini orang-orang yang kaya ini sebagai sedekah, sebagai zakat. Sebagai zakat. Untuk apa? Tutahhiruhum. Agar hartanya itu bisa menjadi bersih. Memang itu janjinya Allah. Nah, itu yang pertama itu. Jadi membersihkan harta. Kemudian yang kedua, membersihkan hati dan jiwa. Nah, itulah ayatnya wa tuzakki ya tutahhiru wa tuzakkihim biha. Jadi di sini ada dua istilah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tutahhiruhum itulah kebersihan harta, wa tuzakkihim biha itu kesucian hati dan jiwa. Nah, itu yang dijanjikan Allah. Jadi orang yang berzakat itu bukan hanya hartanya yang bersih, tetapi hati dan jiwanya pun ikut bersih. Nah, dan ini kita butuhkan. Hidup ini indah kalau hati kita bersih. Hidup kita bisa menjadi indah, hati kita bersih. Bersih dari mana? Bersih dari penyakit-penyakit hati. Ya, khususnya kalau dalam hubungannya dengan harta, ya jelas Allah bersihkan dari ya, penyakit kikir. Ya jelas itu.
Jadi Allah bersihkan hati kita dari penyakit kikir. Yang kedua, Allah bersihkan hati kita dari penyakit tamak. Ya, tamak, rakus. Ya. Kemudian Allah juga bersihkan hati kita dari penyakit hubbud dunia. Ya, cinta kepada dunia. Itu yang dibersihkan. Dan sebenarnya bukan hanya itu, ini dalam kaitan dengan harta. Ya, tapi sebenarnya secara umum Allah bersihkan segala penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Ya, jadi bukan hanya sebatas penyakit kikir, bukan hanya sebatas penyakit tamak, bukan hanya sebatas penyakit hubbud dunia, cinta dunia, tapi penyakit-penyakit yang lain itu juga akan dibersihkan. Itu dari zakat. Ya, subhanallah. Ya, misalnya penyakit dengki, iri hati, itu bisa dibersihkan. Jadi orang yang ya betul-betul dia berzakat itu penyakit iri hatinya itu insya Allah juga akan terobati, akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang kedua. Yang pertama, sisi keindahannya. Kemudian yang kedua, sisi keindahan dalam zakat. Bahwa zakat itu adalah wujud ketaatan dan keimanan kita kepada Allah. Jadi wujudnya keimanan kita itu zakat. Jadi kalau kita ingin tahu ya, orang beriman itu lihat dia zakat atau tidak. Nah, jadi ini yang dilihat oleh para ulama. Jadi pembuktian keimanan itu bagian dari keindahan. Keindahan hidup kita. Jadi kita bisa membuktikan keimanan kita kepada Allah dengan menunaikan zakat. Nah, apa hubungannya keimanan dengan harta? Ya, zakat kan bagian pasti bicara terkait dengan harta. Jadi menunaikan zakat itu erat hubungannya dengan keimanan. Itu erat sekali hubungannya dengan keimanan. Nah, di mana hubungannya? Ketika seseorang menunaikan zakat, artinya dia mengorbankan sebagian dari hartanya. Kenapa dia korbankan? Seandainya Allah minta 10%, pasti dia keluarkan. Ya. Tapi karena Allah hanya minta 2,5%, nah kenapa dia dengan tulus ikhlas dia korbankan sebagian hartanya itu sebagai kewajibannya dia. Kenapa? Karena dia yakin. Ya. Karena dia meyakini. Ya. Harta ini bisa menghalangi dirinya untuk dekat dengan Allah. Nah, inilah hubungannya ya dengan keimanan. Ya, banyak orang jauh dari Allah gara-gara hartanya. Ya, tidak sedikit orang itu gara-gara harta yang dia miliki dia jauh dari Allah. Banyak Pak begitu. Gara-gara harta, gara-gara dia kejar harta,
Karena dia kejar uang, dia tinggalkan kewajibannya. Dia tinggalkan kewajibannya. Kenapa? Karena dia sibuk dengan kejar dunia. Dia sibuk kejar uang. Ya, akhirnya dia lupa dengan Allah. Nah, itu salah satu keterkaitan antara harta dengan keimanan. Orang yang berzakat, ya, orang yang berzakat karena dia takut dengan harta ini bisa membawanya dia lupa kepada Allah. Inilah sisi keindahan yang kedua. Jadi orang yang berzakat itu bukti bahwa dia beriman dan taat kepada Allah. Ini kan keindahan. Kemudian yang ketiga, orang yang berzakat itu Allah pasti akan berkahi harta. Ya, ini yang kita sudah sampaikan minggu lalu. Ya, ada keberkahan harta yang ia miliki ketika dia keluarkan zakat. Ya, sebagaimana dalam doanya itu. Dalam doa ketika kita sudah tunaikan zakat, didoakan, ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita. Semoga Allah memberkahi yang tersisa dari hartamu. Ya, jadi harta kita itu membawa keberkahan hidup. Hidup kita berkah. Kalau hidup kita berkah, hidup kita menjadi indah. Ya. Kenapa? Karena keberkahan itu bisa mendatangkan ketenangan. Ya. Jadi ketika Allah berikan keberkahan, insya Allah hidup kita tenang. Yang kedua, ketika Allah berikan keberkahan dalam harta kita, maka Allah tanamkan dalam hati kita bahwa rezeki yang Allah berikan itu cukup. Jadi ada qanaah. Ya. Ada qanaah dalam hati. Ya. Jadi ketika hidup kita tenang, hati kita selalu ada qanaah, merasa cukup. Itu indah Pak hidup. Hidup kita tidak susah Pak. Kenapa banyak orang susah hidupnya? Banyak uangnya tapi masih dia susah. Karena tidak ada qanaah. Karena dia mau kejar terus. Padahal kalau mau dihitung-hitung, hidupnya sudah cukup dengan harta yang dia miliki. Tapi kenapa dia sibuk terus? Tidak ada ketenangan. Karena tidak ada qanaah. Ya, dan insya Allah ya hidupnya tenteram. Jadi tenang, jadi hidupnya tenang, tenteram, dan selalu selalu ada rasa cukup dalam kehidupannya. Kemudian terakhir, dengan menunaikan zakat, ini sisi keindahannya zakat. Dengan menunaikan zakat, itu bisa mempererat persaudaraan sesama. Ini kan indah, Pak. Kalau kita hidup berdampingan dengan baik, itu kan indah, namanya. Ya. Saya yakin ketika orang-orang yang punya harta berbagi kepada sesama di sekitarnya, ya, maka hubungan silaturahim di antara mereka ini pasti baik. Pasti baik. Nah, ketika hubungan silaturahim baik, maka akan tumbuh wa ta'awanu 'alal birri. Ya, saling tolong menolong itu akan muncul. Ya. Berarti ini kan keindahan semuanya. Ya, yang ditunjukkan melalui ya kewajiban berzakat.
Saya kira itu yang paling penting. Satu lagi kalau mau ditambahkan, ini terakhir sekali. Ya, orang yang berzakat itu dijanjikan oleh Allah dan juga oleh Nabi, insya Allah ya dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah. Dosa-dosanya akan diampuni. Itu salah satu janji Allah itu. Orang-orang yang menunaikan zakatnya, ya, jadi bukan hanya sifat-sifat tercela yang dibersihkan oleh Allah, tapi dosa-dosa kita juga akan disucikan oleh Allah. Ya, insya Allah, semoga kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan juga keistiqomahan. Ya, khususnya kita ini yang diberikan amanah, ya, diberikan kelebihan harta oleh Allah, yang mudah-mudahan kita bisa tunaikan sehingga sisi-sisi keindahan dalam berzakat ini itu bisa kita rasakan, insya Allah. Saya kira inilah kajian kita pada malam ini, ya, terkait dengan sisi keindahan dalam berzakat. Mudah-mudahan kita termotivasi, ya, tambah semangat lagi untuk menunaikan ibadah zakat ini. Dan mari kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufik wa da'wati wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.